Halo, selamat datang di TV Classroom. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan secara umum konsep tentang sumber daya manusia. Nah, yang pertama-tama sebelum kita bahas tentang bagaimana sih mengelola sumber daya manusia, sebenarnya kita harus tahu dulu bagaimana sih perilaku-perilaku orang di dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, apa saja itu? Baik, kalau kita ngomong tentang perilaku organisasi atau perilaku individu dalam sebuah perusahaan, kita juga harus mempelajari apa saja sih pengaruh yang diberikan organisasi kepada manusia. Gitu. Karena memang organisasi itu, perusahaan itu sangat bisa mempengaruhi karakteristik atau kepribadian atau harapan kemampuan dari seorang individu. Nah, begitu juga sebaliknya. Manusia pun itu juga bisa sangat mempengaruhi organisasi. Jadi kalau manusianya itu sangat kompeten atau individu sangat kompeten, maka bisa mempengaruhi dari prestasi atau produktivitas perusahaan. Nah, kalau juga perusahaannya bisa memberikan yang terbaik, memberikan suatu pelatihan yang baik, kemudian bisa memberikan suatu kesejahteraan yang baik, kemudian pengalaman yang baik kepada karyawannya atau individu organisasi, maka juga bisa ujung-ujungnya bisa membuat organisasi itu berkembang pesat karena manusianya juga berkembang dengan pesat. Nah, ini adalah perilaku individu dalam organisasi dibagi menjadi dua karakter. Ada karakter dari sisi individu dan juga ada karakter dari sisi organisasi. Di mana karakter individu ini terdiri dari kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, kemudian pengharapan dan lain sebagainya. Jadi organisasi bisa mempelajari apa aja sih yang diinginkan oleh seorang individu itu, ya. Kalau bisa memenuhi kebutuhannya, bisa memenuhi harapannya, bisa memberikan kepercayaan, bisa memberikan pengalaman yang bagus, maka di situ bisa dikatakan keinginan individu atau karakter individu bisa dipenuhi oleh sebuah organisasi. Jadi individu itu harus juga bisa memahami organisasinya. Ya, apa aja yang harus dipahami? Yang pertama adalah di dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya hierarki, ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya wewenang, ada yang namanya sistem, ya, baik itu sistem kontrol dalam hal pekerjaannya, kemudian ada sistem rewardnya. Jadi ya organisasi memang harus bisa memberikan reward kepada karyawannya yang bagus atau yang jadi yang terbaik di situ. Karena itu bisa membuat karyawannya terpacu untuk bisa terus berprestasi. Harus ada sistem rewardnya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah dua hal karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing gitu ya. Dimiliki oleh individu dan dimiliki juga oleh organisasi. Jadi kalau bisa ya memang harus seimbang, balance. Nah, ini adalah faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi prestasi sebuah kelompok gitu. Ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Kalau dari faktor eksternal ini lebih banyak ya daripada faktor internalnya. Jadi kalau yang mempengaruhi faktor eksternalnya itu bisa dari strategi organisasi. Nah, kalau kita ngomong strategi itu sangat panjang sekali gitu ya. Karena strategi itu mempengaruhi juga bagaimana pekerjaan dari tiap-tiap individu di dalamnya. Harus sesuai dengan strategi dari organisasi. Tujuannya mau apa sih dibikin strategi seperti ini, itu harus disesuaikan dengan pekerjaan tiap sumber daya manusianya. Kemudian faktornya kedua bisa dari struktur wewenang gitu ya. Terus ada dari sisi peraturan, ada sisi dari sumber daya organisasinya, kemudian dari proses seleksinya, proses rewardnya, budaya organisasi. Ini dia penting sekali ya, budaya organisasi itu bisa mempengaruhi prestasi sebuah kelompok atau sebuah karyawan dalam sebuah organisasi. Karena memang yang jadi patokan tuh budaya organisasi, dimana kalau budaya organisasinya itu bagus ya, bisa sangat meresap kepada seluruh karyawannya, maka bisa dikatakan nanti perusahaan ini bisa berjalan dengan sebut. Karena apa yang diharapkan oleh perusahaan itu juga dilakukan oleh individu. Tapi jika sebaliknya, budaya yang dimiliki perusahaan itu tidak diresapi dan tidak dimiliki atau tidak dilakukan oleh para individunya, maka akan terjadi banyak pertentangan atau
permasalahan yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi budaya itu sangat penting. Misalnya budaya di organisasi itu harus mementingkan layanan yang tepat, layanan yang excellent. Seperti contohnya perusahaan Zappos, ya. Perusahaan Zappos itu adalah perusahaan retail yang berjualan tentang sepatu, di mana dia itu nilai jualnya bukan dari jualan sepatunya, tapi dari budaya organisasi, di mana seluruh individu dalam organisasi itu harus memiliki jiwa melayani yang baik, yang tinggi. Jadi kalau ada konsumen yang mau beli sepatu di Zappos itu, dia akan mendapatkan pengalaman excellent dari para customer service-nya. Bahkan ada cerita, ada seorang konsumen yang memang sengaja ini dimintai tolong oleh salah satu teman dari pemilik Zappos ini, disuruh untuk pura-pura telepon jadi konsumen dan pura-pura tanya bagaimana cara beli pizza. Padahal kan Zappos itu kan toko sepatu gitu, jualan sepatu. Kemudian, nah apa respon yang akan dilakukan oleh customer service jika ada konsumen yang salah telepon, gitu, salah sambung. Nah, tapi karena budaya organisasi dalam melayani pelanggan itu cukup luar biasa keren sekali, maka yang dilakukan oleh customer service itu dia bukannya marah atau langsung menutup teleponnya atau mengatakan maaf ini adalah toko yang berjualan sepatu bukan toko pizza dan sebagainya, tapi dia malah membantu si konsumen tersebut untuk mencarikan tempat atau stand yang jual pizza, dan dibantu untuk mencarikan dengan nomor teleponnya, kemudian diberikan ini adalah nomor teleponnya, tempatnya ada di sini, jadi bapak atau ibu bisa menelpon di nomor ini, atau mungkin saya bantu untuk menelponkan supaya saya bantu order supaya nanti dikirim ke rumah bapak atau ibu tersebut. Luar biasa, keren sekali. Jadi pengalaman si konsumen ini akan luar biasa, wah perusahaan apa ini seperti ini, keren sekali. Nah itu, kesan itu yang harus didapatkan oleh konsumen dari budaya organisasi, yang ini pasti munculnya atau hadirnya dari si pemilik perusahaan. Dia mau jalannya perusahaan itu mau seperti apa, dan juga lingkungan fisik yang mendukung. Itu kalau dari sisi eksternal. Kalau dari sisi internal ini hanya ada dua, yaitu dari sisi kemampuan dari individu-individu itu, ada kemampuan kelompok gitu ya, dan yang kedua adalah karakteristik kepribadian. Nah, kepribadian ini juga sangat berpengaruh terhadap prestasi kelompok, dimana kalau dalam satu kelompok itu tidak terjadi kerjasama yang baik, tidak terpadu gitu ya, kerjasamanya susah banget untuk jalan berirama, bersinergi, maka ya akan susah banget untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik di kelompok tersebut. Jadi mungkin sepertinya sama-sama susah ya untuk faktor internal kepribadian dari masing-masing individu, ya cukup berat juga untuk bisa cepat beradaptasi. Dari sisi eksternal pun juga banyak sekali yang harus diperhatikan. Nah, apa aja sih peranan sumber daya manusia atau peranan manusia dalam sebuah organisasi? Banyak banget, yaitu bisa menjadi karyawan, bisa menjadi pemilik perusahaan, bisa menjadi pengusahanya, menjadi pengusaha, bisa jadi pemimpin, komisaris dan sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan orang itu yang tadinya dia masuk di perusahaan levelnya level bawah, tapi karena kinerjanya bagus dia bisa menjadi manajer atau pemimpin perusahaan gitu. Tidak untuk kemungkinan. Atau dari yang tadinya pegawai kantoran ya, staf biasa, kemudian dia keluar dari situ, kemudian dia mendirikan perusahaan sendiri dan dia jadi pemilik perusahaan atau jadi pengusaha. Jadi semua orang memiliki kesempatan yang sama. Baik, ini adalah slide tujuan perusahaan itu ada input, ada output, di tengahnya ada prosesnya. Jadi yang harus dilakukan oleh perusahaan itu dia harus bisa menyediakan inputannya supaya bisa menghasilkan keluaran yang bagus. Apa saja itu inputannya? Yaitu ada manusia, ada modal, ada mesin, gitu ya, ada teknologi, ada pemasarannya bagaimana, bahannya bagaimana. Jadi kalau perusahaan itu memiliki input yang bagus disertai dengan yang kedua proses yang bagus juga, bisa memplanning, mengorganize, bisa
mengactuating, kemudian mengcontrolling ya POAC. Kemudian setiap individu punya jiwa leadership ya, punya inisiatif yang tinggi, mau untuk maju, mau berubah, mau mengikuti zaman. Maka pasti dari situ punya input yang bagus, disertai proses yang bagus, pasti luarannya pun juga akan berkualitas. Barang dan jasanya berkualitas dan pelanggan pun puas. Nah, jadi bagaimanapun dalam sebuah organisasi itu aset yang terpenting itu adalah manusianya. Karena manusia di situ yang punya pikiran ya, pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk hidup yang lain. Manusia yang memiliki punya kemampuan, effort yang luar biasa. Jika dimaksimalkan dengan baik, digunakan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya penciptaan merek SDM. Jadi maksudnya apa? Yang punya nilai jual atau nilai tambah itu bukan cuma produk dan jasa, tapi manusia pun juga punya penciptaan merek. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan bakat yang terbaik dari seluruh orang yang ingin masuk ke perusahaan tersebut. Jadi biasanya teman-teman, kalau perusahaan itu ya sudah memiliki citra yang baik, memiliki reputasi yang baik, maka orang-orang yang mau masuk ke perusahaan itu pasti orang-orang yang sudah memiliki bakat-bakat yang baik. Gitu. Nah, sebaliknya jika perusahaan itu tidak memiliki reputasi yang baik ya, perusahaan itu masih anggap aja belum memiliki prestasi yang memuaskan, maka dia akan sulit untuk bisa menarik orang-orang yang punya bakat yang bagus di luar sana untuk tertarik masuk ke perusahaannya. Gitu. Istilahnya kalau dalam dunia pemasaran itu kalau dia punya produk yang berkualitas, konsumen itu akan datang sendiri untuk mencari produk tersebut. Berbondong-bondong untuk datang sendiri dan produknya akan terjual dengan sendirinya. Nah, gitu juga dengan organisasi atau dengan sumber daya manusianya. Kalau perusahaan itu sudah bagus gitu ya, maka orang-orang yang terbaik itu akan datang sendiri untuk ingin diterima di perusahaan tersebut. Kemudian, nah itu hubungannya dengan bakat yang baik, itu karena dari punya citra atau budaya kerja yang baik. Dan yang terakhir adalah loyalitas karyawan. Ini juga penting sekali. Kalau kita bisa menjaga keloyalitasan karyawan kita, apalagi karyawan kita itu karyawan yang punya bakat yang bagus, maka ya kinerja perusahaan akan terus bisa berjalan dengan baik. Tapi jika sebaliknya, kalau karyawan-karyawan terbaik kita itu merasa tidak betah di perusahaan karena banyak hal ya, karena faktor banyak hal, lingkungan yang tidak bagus, tidak sesuai dengan harapannya, sistem reward yang tidak bagus, tidak ada pengembangan diri dan sebagainya, pengalamannya juga di situ aja, maka karyawan yang terbaik yang kita miliki itu bisa aja pergi untuk bergabung dengan perusahaan kompetitor atau perusahaan yang lainnya. Dan kita akan kesulitan lagi untuk mencari orang-orang terbaik seperti karyawan tersebut. Jadi jika perusahaan itu turnover-nya sangat tinggi, maka itu yang harus jadi bahan evaluasi. Kenapa kok banyak orang yang mau keluar dari perusahaan ini? Apa yang salah di perusahaan ini? Gitu. Jadi intinya kalau kita bisa menjaga kepuasan karyawan, maka dia akan loyal. Kalau dia akan loyal, maka rasa memilikinya itu akan tinggi, sehingga dia akan berusaha yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Oke, ini slide ini sudah saya bikin dari beberapa tahun yang lalu gitu ya, mungkin 2 tahunan atau ya 2 tahunan. Sehingga contohnya saya ambil dari Kaskus, karena waktu itu Kaskus sedang hype, sedang perusahaan yang luar biasa keren. Karena dia mengusung tema yang sungguh istilahnya itu sungguh modern sekali, sungguh kekinian sekali, dimana terlihat bahwa di atas itu jika karyawan itu merasa suntuk, bosan, kemudian ada waktulah untuk bisa merefresh pikiran, maka diperbolehkan untuk bermain games, dan itu bisa bersama dengan teman-teman yang lain ya, untuk mencegah kebosanan. Dan juga games itu kan katanya juga meningkatkan kreativitas gitu. Jadi kalau misalnya karyawan itu sudah jenuh, udah bosen, udah gak bisa berpikir, ya kalau misalnya dia tetap dipaksa untuk bekerja, maka tidak akan menghasilkan apa-apa
gitu. Jadi terbuka. Jadi Kaskus ini menerapkan sistem budaya yang terbuka, transparan. Kamu boleh bermain games kapanpun yang kamu mau, asalkan memang itu tidak mengganggu pekerjaan. Dan juga kamu harus membuktikan bahwa dengan kamu bisa bermain game sesuka hati gitu ya, semau karyawan tersebut, tunjukkan dengan hasil kinerja yang terbaik pula. Dan menurut saya, dan seperti ini tuh juga cukup bagus karena apa? Kalau misalnya orang tersebut ini ya sering terlihat ada di sebuah ruangan yang untuk bermain games, dan dimana itu kan ruangan terbuka, tapi pada saat misalnya lagi rapat atau lagi bicara sebuah pekerjaan hasilnya tidak baik, maka menurut saya itu akan menjadi suatu pelajaran sendiri bagi orang tersebut. Nanti orang-orang akan gini, ih orang itu ya sering main makanya kerjaannya buruk. Itu juga jadi pelajaran buat diri, wah saya nggak boleh terlihat, pekerjaan saya nggak boleh terlihat jelek nih, karena saya kan beberapa kali sering terlihat ada di ruang bermain gitu. Jadi mungkin tuh bisa untuk mengurangi atasan untuk memanggil bawahan tersebut untuk dimarahin, untuk diberi peringatan, mungkin tuh. Jadi intinya kalau di perusahaan seperti ini tuh ada harus kesadaran diri sendiri, harus punya tanggung jawab sendiri gitu. Tidak perlu diperingatkan oleh atasannya atau HRD, tapi kita tuh harus punya kesadaran sendiri bahwa saya diberikan fasilitas yang bagus, saya diberikan kondisi atau lingkungan yang cukup menyenangkan, saya pun juga harus bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan tersebut gitu. Jadi sama-sama harus punya sikap kesadaran diri. Nah, ini ada contoh catering diberikan tempat makan dan makanannya pun juga diberikan secara gratis kepada kepada karyawannya, supaya apa? Kalau pernah saya baca, supaya karyawan ini tuh tidak berpikir yang di luar pekerjaan, maunya seperti itu. Jadi misalnya nih, pas jam istirahat, biasanya kan karyawan tuh akan menghabiskan waktu banyak untuk kira-kira makan apa ya, kira-kira makannya kemana ya, di mana ya, dan sebagainya. Dan itu bisa menghabiskan waktu dalam jumlah yang cukup besar. 1 jam belum ketemu mau makan apa, 2 jam baru perjalanan kalau itu macet misalnya, dan balik ke kantornya pun sudah sore hari dan sudah nggak efektif lagi untuk bekerja. Jadi supaya karyawan tuh tetap stay di dalam kantor dan tetap aman dan tetap semua hal yang harus dia lakukan tetap berjalan dengan baik, maka perusahaan yang menyediakan, memprovide semua kebutuhan pokoknya. Jadi pada saat sudah bekerja, kemudian lapar, sudah ada tempat untuk makan, kemudian sudah tidak kepikiran yang aneh-aneh lagi, udah kembali bekerja, sudah mulai bisa sharing. Itu lebih menyenangkan dan bikin psikologis karyawan itu tenang gitu dalam bekerja, tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain-lain. Bahkan ada juga perusahaan yang menyediakan laundry room, ya di situ. Kenapa? Karena biasanya karyawan tuh pingin cepet-cepet buru-buru pulang, karena di rumah tuh cuciannya menumpuk, apalagi kalau sudah berkeluarga. Cucian suaminya, cucian mungkin istrinya, cucian anaknya itu menumpuk, sehingga dia pingin cepet-cepet pulang, pekerjaannya ditinggalkan gitu ya, dilanjutkan besok, pingin cepet-cepet pulang untuk bekerja lagi di rumah. Nah itu juga menjadi perhatian perusahaan untuk saat ini. Gimana caranya pada saat karyawan ini itu bekerja di kantor, dia juga bisa nyambi pekerjaan yang di rumah supaya tenaga dia tuh nggak terbuang banyak, supaya dia tuh nggak kepikiran pengen pulang aja. Jadi disediakanlah laundry room, jadi pada saat dia bekerja, kemudian dia bisa menyempatkan waktunya sebentar untuk datang ke situ untuk dilondrikan di kantornya itu. Kalau ada waktu luang ya bisa dilihat, dicek, kemudian diambil. Nanti pada saat pulang kantor dia bisa udah pulang tinggal istirahat, besok tinggal mikir lagi untuk bekerja, nggak lagi pulang ke rumah sudah malam, capek tapi harus laundry, besok paginya pas berangkat kantor capek, lelah, sehingga di kantor tidak produktif gitu. Jadi itulah yang membuat tadi lingkungan tuh juga mempengaruhi kinerja dari individu dalam organisasi. Nah, ini adalah contoh budaya dari suatu tempat tuh juga mempengaruhi penerimaan ya. Di sini dilihat bahwa jadi ceritanya ada orang yang dari Amerika akan pindah bekerja ke Inggris gitu, ke negara Inggris. Beda negara, beda juga budayanya.
beda perusahaan, beda juga budaya organisasinya. Nah, kemudian atasannya berkata, hati-hati, orang Inggris itu berbeda dengan orang Amerika. Katanya kalau orang orang Amerika itu orangnya cukup cukup frontal, atau cukup, mereka tuh cenderung untuk bisa mengungkapkan sesuatu dengan apa adanya, tanpa malu, tanpa sungkan. Jadi cukup frontal gitu ya. Sedangkan kebalikannya, orang Inggris itu cukup rendah hati dan tidak terus terang. Jadi banyak dari yang mereka katakan ada dalam apa yang mereka tidak katakan. Wah, itu bagaimana itu? Jadi kalau orang Inggris itu cenderung seperti mungkin orang Jawa gitu ya. Mungkin ada sungkannya, ada rendah hatinya. Ingin memberikan suatu saran atau kritik, tapi takut menyinggung perasaan orang tersebut, sehingga dia tidak terus terang, tidak katakan. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi perbedaan. Kalau misalnya orang tersebut bekerja dalam perusahaan yang tidak seperti budaya organisasi yang sebelumnya, dan dia melakukan hal-hal yang tidak pas di perusahaan yang baru, maka itu akan menjadi problem. Kalau menjadi problem, maka mungkin akan mempengaruhi dari kinerjanya juga. Gitu, bisa diterima oleh lingkungan kerjanya, atau bahkan tidak diterima karena itu tadi tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, ini adalah yang terakhir. Oleh sebab itu, apa saja sih tantangan-tantangan untuk manajemen sumber daya manusia? Banyak sekali tantangannya, karena ini berbicara tentang manusia. Manusia itu lebih rumit daripada mesin ya, ada yang bilang seperti itu. Kalau mesin itu kalau misalnya rusak tinggal perbaiki, selesai. Kalau manusianya rusak, wah itu akan panjang lah buntutnya. Harus dibenarin dulu dari kenapa kok jadi seperti itu. Ada faktor-faktor yang membuat dia itu menjadi tidak baik. Ada yang membuat dia itu yang tadinya itu baik kemudian berubah. Apa yang menjadi penyebab perubahan tersebut? Nah, itu harus banyak dikaji. Kalau mesin tidak, kalau rusak tinggal perbaiki, selesai. Tapi kalau manusia tidak. Jadi tantangannya ada banyak sekali. Ada dua juga, eksternal sama internal. Kalau eksternal itu tantangannya dari teknologi, perubahan teknologi yang begitu cepat, gitu ya. Itu harus juga disesuaikan sama kemampuan dari individunya di dalamnya. Apakah dia bisa siap untuk menerima perubahan teknologi atau tidak. Yang kedua, dari peraturan pemerintah yang mungkin pergantian pejabat, pergantian pemimpin, berubah lagi aturannya, dan itu membuat perusahaan itu harus segera beradaptasi, harus menyesuaikan dengan aturan yang baru. Kemudian dari faktor sosial budaya, ya gitu ya, semakin berkembangnya zaman, maka manusia pun juga semakin pikirnya semakin maju dan semakin pintar, sehingga sosial budaya pasti akan juga berubah. Kemudian dari pasar tenaga kerja, kemudian dari faktor politik, ekonomi, geografi, dan demografi. Dan yang terakhir adalah karena adanya persaingan yang cukup kompetitif di saat ini. Itu dari eksternal. Sedangkan kalau tantangan dari internal, ya, jadi ada masalah finansial atau keuangan dari perusahaan tersebut, masalah dari antar divisi, misalnya antar divisi produksi, antar divisi pemasarannya, serikat pekerjanya. Kemudian ada masalah dengan sistem informasi, data-data yang harus dikumpulkan dalam sebuah organisasi tersebut apakah sudah menyebar rata atau tidak. Kemudian masalah dari budaya organisasinya dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang menjadi cukup challenge ya buat perusahaan untuk segera diatasi, karena kalau tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada, maka itu akan membuat jalan perusahaan itu tidak smooth atau tidak lancar. Nah, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk konsep manajemen sumber daya manusia secara umum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat diterima dan bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih, sampai jumpa.